Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Izin bertanya, saya sebelumnya adalah seorang wirausaha UMKM. Kemudian harta yang belum dilaporkan lebih dari 4,8 M. Ini tidak dijelaskan harta pribadi atau harta perusahaan. Kalau mau pembetulan penghitungan pajaknya seperti apa, Pak? Dihitung dengan tarif 0,5% atau bagaimana? Terima kasih. Adanya sedikit kurang tepat ya di situ ya. Jadi kalau Anda seorang pengusaha UMKM, definisi UMKM itu saya nggak tahu ya sekarang udah UMKM atau melewati batas UMKM. Batasan 4,8 ini suatu kebetulan apa enggak ya? Karena Anda tadi jelaskan nilai hartanya yang 4,8, bukan nilai peredaran usahanya kan? Kalau di dalam UMKM 4,8 itu sebagai dasar atau batas peredaran usaha. Peredaran usaha kalau masih 4,8 atau di bawahnya Anda termasuk UMKM. Sebenarnya kecil ya. Kalau di atas 4,8 itu termasuk kecil menengah ya. Tapi kalau benar jawabannya tadi apa namanya, hartanya 4,8. Ya, hartanya 4,8 M, Pak. Hartanya 4,8 ya, it's fine aja, nggak ada batasan. Hartanya 4,8 miliar. Itu bukan penentu dari kelas Anda UMKM atau enggak. 0,8, 0,5 itu adalah cara bayar pajak UMKM. dari omset. Betul. Bukan dari nilai harta. Waktu TAA dulu 1, memang Anda sudah ikut atau belum? Belum ikut. Belum ikut. Nah dulu memang tarifnya 0,5 juga, kebetulan sama. Itu sudah berlalu lama ya. Jadi Anda sekarang ini dengan penghasilan dari Anda yang UMKM atau lalu membayar pajak 0,5 itu terkumpul hartanya berapa? Gitu. Nah, hartanya 4,8 miliar, kemudian membayar pajak, nggak ada ikut bayar pajak ini, bayar pajak dikarenakan dari penghasilan. Hartanya Anda ya Anda laporkan dari waktu ke waktu, setiap tahun penambahan harta bersih jangan melebihi dari penghasilan. Itu pesannya. Oke, semoga terjawab ya. Ini Pak, ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Saya ada pinjaman dari kakak saya sebesar 1 miliar untuk membeli tanah. Karena kesulitan menemukan tanah yang cocok, uangnya saya depositokan dari tahun 2012 sampai awal 2022. Sampai akhirnya 2012 sampai 2022. Iya, betul. Jadi uang 1 M itu yang dipinjam untuk beli tanah, karena nggak cocok dapat tanahnya, didepositokan sampai 4 tahun. Okay. Akhirnya, 1 bulan yang lalu, saya beli tanah dari uang tersebut. Pertanyaannya, apakah saya lebih baik ikut pembetulan SPT atau bayar denda? Deposito kan sudah dipotong pajak, jadi harusnya saya hanya bayar dendanya saja kah? Atau seperti apa? Mohon bimbingannya. Oke. Ini banyak yang masih salah kaprah ya soal deposito itu apanya yang dikenain pajak, depositonya kah, bunganya. Nah, yang dikenain pajak itu bunganya, pokoknya kan enggak. Anda uang 1 miliar, deposito dijanjikan misalnya bunganya 5% gitu ya, dapatnya 50 juta kan setahunnya. 50 juta itu yang dipotong pajak, itu penghasilannya. Depositonya ada uangnya dari mana? Nah, uangnya kalau dari pinjaman kakak minjemin ya, berarti Anda harus ngaku itu hutang ke kakak yang nggak selesai. Lalu jadi tanah sekarang, ya itu tanah milik Anda mungkin atas nama Anda secara surat-surat. Tapi pendanaannya kan bukan Anda yang punya, itu kan masih hutang kakak yang nggak selesai. Jadi harus dicantumkan. Ya bisa ngakui kok. Beli tanah atau punya deposito, dananya dari mana? Hutang kepada kakak. Nah, hati-hati hutang kepada saudara segala macam. Saudara juga kalau kita mengakui hutang, ya hutangnya di sana catat nggak mempunyai aset piutang, ya. Atau dana titipan ini karena kakaknya nggak mau mengakui dana itu, ya nggak jelas ya. Jadi
Ya saya enak betul ya dititip dana. Kalau dititip selamanya bukan titipan namanya. Itu hati-hati ya. Jadi banyak orang bilang saya terima titipan nih ya. Ya. Hati-hati. Kalau titipan itu berarti selamanya dititip atau dititip sementara. Mungkin kalau titipan berarti kan hanya sementara. Sementara. Nah juga yang menitipkan juga harus menceritakan bahwa dia di dalam SPT bahwa dia punya uang atau piutang kepada Anda. Ya, itu tidak menyelesaikan masalah ya kalau begitu. Kecuali Anda memutihkan itu, memang itu selamanya milik Anda ya. Sebenarnya dulu mekanismenya melalui tax amnesty ya, atau melalui PPS yang kemarin itu. Tapi sudah berlalu ya. Sekarang mungkin tidak bisa langsung memberi solusi seperti apa, karena kalau Anda mengakui Anda berhutang kepada siapa, NPWP-nya si yang meminjami Anda, which is kakak itu harus juga Dicatatkan. Ya kan? Sama-sama melapor. Dia melaporkan piutang, yang dihutangkan melaporkan bahwa ini uang hutang, bukan uang pendapatannya dia. Kalau tidak saya juga terima uang, mohon maaf ya, uang yang nggak jelas, saya juga bilang itu uang titipan dari orang. Ya. Saya nggak piutang. Jadi ya kita tidak menggunakan secara sepihak pengakuan tertentu yang sebetulnya tidak dapat ditelusuri atau dikonfirmasi oleh pihak yang melawan transaksi. Oke, hati-hati ya. Oke. Izin bertanya Pak, saya di email oleh DJP bahwa ada temuan harta tidak bergerak dalam kurung rumah senilai 475 juta. Di mana rumah tersebut saya beli tahun 2016 dan memang belum dilaporkan SPT. Untuk hal ini, apakah lebih baik saya melakukan pembetulan di SPT 2021 atau ada cara lainnya, Pak? Terima kasih. Pokoknya prinsipnya dari dulu kan TA1, TA2, PPS itu kan sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah Anda tidak lapor atau memang baik sengaja atau tidak, sengaja disembunyikan. Karena asal-usul hartanya, asal-usul dari penghasilan dia menyebabkan Anda mampu membeli harta itu yang tidak jelas. Jadi sekali lagi itu prinsipnya ya. Jadi sekarang kalau tidak ada lagi program seperti ini ya, salah satu konsekuensinya adalah siap-siap ya bahwa itu akan ada pemeriksaan atau diminta untuk membayar dan sebagainya, sehingga konsekuensinya itu lumayan besar nilainya. Gitu. Jadi, namun kalau memang teman-teman di sini ada yang mau mengakui bahwa itu penghasilan misalnya dari hibah kah, atau dari misalnya dari memang ada tabungan yang terbentuk bertahun-tahun, ya silakan, itu bisa pembetulan ke belakang. Pembetulan SPT itu nggak ada batasnya loh, itu bisa mundur beberapa tahun ya, bisa itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Halo Pak, mau tanya, kalau belum melapor SPT dari tahun 2019 dan ada uang hasil sewa bangunan di tahun 2020, maksudnya dia punya bangunan terus disewakan ke orang dan sudah bayar pajak. Bangunan tersebut punya orang tua. Apakah cukup dengan mengisi SPT atau harus memberikan pembetulan untuk uang sewa dilaporkan di SPT tahun 2020 atau 2021? Seyogianya sih kalau urut yang benar ya, kalau yang punya harta, yang punya rumah, yang punya tanah, terus dia nyewain dong ya. Iya. Jadi kalau orang tua, jangan apa udah masih ada apa enggak ini? Ya, kalau masih ada, atas nama dia lah semuanya dilaporkan, ya kan? Soalnya dia juga orang tua yang menyewakan ya. Tapi kalau harta itu bukan atas nama Anda, terus yang menyewakan Anda, sebenarnya ada hak di mana gitu? Mungkin ada hal yang nggak sinkron nih, yang bukan yang punya rumah tapi kok bisa menyewakan. Ya tapi kalau memang anak dan turunan atau waris bisa menyewakan ya bisa-bisa aja sih. Nah silakan itu dilaporkan penghasilannya ya. Penghasilan tanah dan bangunan itu ceritanya kalau di tanah bangunan itu disewakan dalam bentuk kontrak sewa ya. Jadi bukan kayak kos-kosan atau dikelola sebagai penginapan, itu penyewa biasa sih pajaknya 10% ya. 10% PPh final ya. Jadi berapa nilai sewanya potong. 10% itu kalau nggak dipotong oleh si yang menyewa, kita bisa lapor sendiri. Ya, kita lapor sendiri. Oke, Pak, ini terakhir ternyata ini ada yang baru masuk pertanyaannya.
Pak, saya setelah mengikuti PPS, ternyata PPS itu ribet karena setelah lihat video dari Bapak, PPS itu ternyata nggak selesai sampai di situ, tapi harus ada yang dilakukan pasca PPS. Iya. Nah, setelah saya pelajari, ternyata dulu ada pilihannya Pak, ikut PPS atau ikut pembetulan. Dan saya menyesal bahwa sekarang sepertinya lebih baik mengikuti pembetulan. Bisa nggak Pak setelah ikut PPS, saya batalkan PPS-nya dan ikut pembetulan? Dan kenapa dari dulu tidak ada yang menyarankan untuk memberi pilihan untuk ikut PPS atau pilih pembetulan saja? Terima kasih. Kayaknya boleh ikut pembetulan membatalkan SN, diajukan permohonan, nanti uangnya di uang PP 4 pasal ayat 4 ayat 2-nya dikembalikan di institusi. Dan namun Anda harus siap bahwa sebenarnya kalau PPS itu kan memiliki kelebihan ya. Jadi begitu Anda menyalurkan ini khususnya untuk yang kebijakan 2 kemarin, yaitu untuk pengungkapan harta yang dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, kelebihannya sebenarnya ada kepastian hukum bahwa untuk 5 tahun itu Anda tidak akan diperiksa lagi. Ya tentu karena tidak bersalah lagi, tidak bisa dilakukan pembetulan juga. Nah sekarang kalau Anda melakukan pembetulan, batalkan dulu permohonan dulu untuk pembatalan PPS, uang dapat dikembalikan atau dipindah-pukulkan kayaknya. Terus lakukan pembetulan, ya Anda berhak melakukan pembetulan untuk tahun SPT, terserah mau berapa tahun, 5 tahun ke belakang kah, atau berapa tahun ke belakang. Cuma dengan catatan bisa jadi juga lebih murah, bisa juga lebih mahal. Tetapi yang jelas ya tidak ada perlindungan kepastian bahwa itu tidak diperiksa dan sebagainya ya. Tapi memang Indonesia kan sistemnya ada luarsa penetapan 5 tahun. Dan luarsa penetapannya jadi kalau lebih dari 5 tahun Anda tidak diperiksa. Kurang dari 5 tahun, SPT yang kurang 5 tahun bisa diperiksa ya. Jadi, tapi kalau Anda merasa benar dan memang saya punya dokumen pendukungnya dan siap diperiksa pun saya akan perlihatkan semuanya. Nah, boleh. Cara pembetulan adalah cara yang normal. Ya, demikian ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Marwan.